Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Fatima Ancesae, Kepala Sekolah SD YPPK Santo Gabriel, Distrik Sesapor, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Menjadi kepala sekolah adalah tugas mulia yang harus dijalani dengan rasa penuh tanggung jawab. Berikut video transformatif kepala sekolah yang saya buat. Selamat menyaksikan. Menjadi seorang kepala sekolah bukan sekedar jabatan struktural, tetapi sebuah panggilan untuk memimpin, menginspirasi, dan mentransformasi kehidupan warga sekolah. SD YPPK Santo Gabriel Sasapor, peran kepala sekolah tidak hanya sebagai pengendali kebijakan, tetapi juga sebagai pelayan, pembimbing, dan konsisten dalam menerapkan budaya sekolah. Melalui berbagai program kepemimpinan yang dijalankan, kepala sekolah berupaya menghadirkan wajah baru pendidikan yang menumbuhkan karakter, literasi, numerasi, iman, moral, serta kasih dalam seluruh aspek nilai-nilai kehidupan sekolah. Sebagai pemimpin, kepala sekolah menyadari bahwa perubahan tidak bisa dilakukan secara instan. Sekolah menanamkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kasih menjadi fondasi dalam membangun budaya sekolah. Salah satu praktik baik yang menjadi titik awal adalah pembentukan budaya disiplin. Kepala sekolah memulai perubahan ini dari dirinya sendiri, datang tepat waktu, mempersiapkan agenda harian dengan rapi, dan menegakkan kedisiplinan dengan cara yang mendidik, bukan menakut-nakuti. Setiap pagi, kepala sekolah menyambut guru dan siswa di pintu gerbang dengan senyum dan sapaan hangat. Sapaan kecil itu menjadi tanda penghargaan, namun juga mengingat akan pentingnya kebersamaan dan ketepatan waktu. Perlahan-lahan, budaya disiplin menjadi kebiasaan kolektif di sekolah. Guru merasa dihargai, siswa belajar bertanggung jawab, dan lingkungan sekolah menjadi lebih tertib serta nyaman. Kepala sekolah tidak hanya memantau dari balik meja, tetapi hadir di tengah proses pembelajaran. Melalui kegiatan monitoring, kepala sekolah secara berkala mengunjungi kelas, memantau proses pembelajaran antar guru dan siswa, bukan untuk menilai semata, tetapi untuk memberi dukungan dan umpan balik positif kepada guru. Setiap guru dibimbing untuk melengkapi administrasi pembelajaran, mulai dari modul ajar, jurnal, hingga penilaian. Namun lebih dari itu, kepala sekolah membantu guru memahami makna di balik administrasi tersebut, bahwa dokumen bukan sekedar kewajiban, tetapi alat refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui pendekatan dialogis, guru merasa tidak diawasi, melainkan didampingi. Akibatnya, motivasi guru meningkat dan kualitas pembelajaran pun membaik secara signifikan. Perubahan besar tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari luar sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak, terutama PSW, orang tua, dan lembaga seperti UNICEF. Keterlibatan orang tua dan mitra eksternal menjadi sekolah sebagai komunitas belajar yang terbuka dan berdaya. Kepemimpinan transformatif juga diwujudkan dalam program literasi dan numerasi yang berkelanjutan. Setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, seluruh warga sekolah melaksanakan 10 menit membaca. Sebagai sekolah Katolik, pembinaan karakter dan nilai iman menjadi inti dari seluruh kegiatan. Kepala sekolah memimpin kegiatan doa pagi, ibadah bersama, serta perayaan hari-hari besar gerejawi.
Kepala sekolah juga memberi perhatian besar pada kebutuhan guru. Ia memahami bahwa guru yang bahagia dan berkembang akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Karena itu, berbagai pelatihan dan lokakarya diadakan secara rutin, mulai dari pelatihan penggunaan media digital Selamat pagi hingga untuk kita semuanya. pendampingan Perkenalkan, nama penyusunan saya Valentina perangkat Bella Baru. ajar Saya selaku berbasis Ketua Pengurus Sekolah kurikulum Wilayah Merdeka. Tambrau. Pengurus Sekolah Wilayah Tambrau memiliki 8 sekolah dasar dan 1 taman kanak-kanak. Salah satunya adalah SD YPPK Santo Gabriel Sausopor, di mana sekolah ini yang bertanggung jawab adalah Ibu Maria Anace Sie. Selama menjabat sebagai kepala sekolah, beliau sangat proaktif dalam setiap pengembangan proses belajar mengajar. Salah satunya adalah bagaimana manajemen berbasis sekolah, baik manajemen proses belajar mengajar di ruang kelas sendiri maupun proses dalam pendampingan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Salah satu gebrakan baik yang beliau lakukan adalah menerapkan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh pengurus sekolah wilayah wajib noken, dan juga dalam hal ini pemerintah daerah mewajibkan noken digunakan setiap hari Kamis. Ibu kepala sekolah melaksanakan itu di sekolah dengan mewajibkan anak-anak murid dan juga para dewan guru serta kepala sekolah sendiri menggunakan noken di setiap hari Kamis, dan noken yang digunakan adalah bagian dari Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tince Jopret Masrika, pengawas sekolah di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Saya ingin memberikan kesaksian atas kinerja yang luar biasa yang sudah dilakukan, bahkan sementara dilakukan oleh Ibu Maria Ancesai SPD, Kepala Sekolah SD YPPK Santo Gabriel Sausakor. Ibu Maria adalah sosok pemimpin yang energik, inovatif, dan kreatif. Beliau sangat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Selain menguasai teknologi, beliau juga adalah sosok yang berdedikasi dalam melakukan tanggung jawabnya. Beliau menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi para guru di sekolah untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Di bawah kepemimpinannya, setiap tahun sekolah menunjukkan perubahan yang positif menuju peningkatan mutu. Saya memberikan dukungan penuh kepada Ibu Maria dalam ajang apresiasi GTK 2025 kategori guru SD transformatif. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulianto. Saya adalah fasilitator pendidikan dalam program literasi dan numerasi di Kabupaten Tambrau. Dan saya sendiri bertugas di SD YPPK Santo Gabriel, Distrik Sasapor. Terkait pandangan dan monitoring selama pendampingan di sekolah SD YPPK Santo Gabriel, praktik baik yang dilakukan oleh kepala sekolah, dalam hal ini Ibu Maria Ancesai sebagai kepala sekolah tersebut, sudah melakukan praktik baik sebagai kepala sekolah transformatif. Salah satunya adalah terkait kedisiplinan waktu antara guru kemudian siswa, apalagi kepemimpinan beliau. Beliau selalu mencontohkan terlebih. Oke, selamat pagi. Boleh tahu ini dengan Mama siapa? Dengan Mama Rispa Langudai. Oke, Mama Rispa. Anaknya sekolah di sini? Iya, anak saya 3 orang yang sekolah di sini dan keponakan saya 1 orang. Salah satu dari anak saya sudah menjadi alumni dari sekolah ini. Oke, baik, terima kasih. Mama bisa ceritakan sedikit pendapat Mama tentang Ibu kepala sekolah di sekolah ini? Ya, oke, baik. Menurut pengamatan saya tentang Ibu Kepala Sekolah Maria Fatima Ancesai, beliau merupakan sosok yang bijaksana dan ramah. Contohnya beliau dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi antara siswa dan siswi ketika proses belajar mengajar berjalan, beliau boleh menyelesaikannya dengan baik dan juga melibatkan orang tua dan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua sehingga masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah boleh diselesaikan dengan baik dan benar. Oke, baik. Oke, anak nama siapa? Marcelo Peter Yapin, Anak kelas berapa? kelas 5 SD, Sekolah di mana? sekolah di SD YPPK Santo Gabriel. Oke, anak Marcelo tahu nama kepala sekolah? Tahu, Namanya siapa? Maria Fatima Ancesai. Oke, jadi coba anak ceritakan sedikit tentang Ibu Maria Fatima Ancesai. Kalau sekolah kami, pagi-pagi dia datang, dia kasih kita ilmu. Dan dia kasih kita pelajaran. Dan dia mengajarkan kita bahwa stop bullying. Oke, anak Marcelo, terima kasih. Oke, demikian video transformatif kepala sekolah yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon saran dan dukungannya. Terima kasih.